Saya mau tanya orang Pakis, jawab yang jujur. Punya gubernur mengawal mendukung syiar Islam bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Bangga atau tidak? Yakin? Betul. Saudara, sekarang pertanyaannya, kenapa orang seperti Anies bisa jadi gubernur DKI Jakarta, saudara? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi, besar pertanyaannya, saudara. Gede pertanyaannya. Kenapa orang Kerawang bisa punya gubernur ibu kota macam Ahok, saudara? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Kapan jawabnya? Udah malam. Masih semangat? Lanjut terus. Betul. Semuanya takbir. Saudara, jawabannya gampang, jawabannya sederhana, jawabannya simpel, realistis jawaban saya. Kenapa Pak Anies bisa naik? Karena saat ini, saudara, di dalam memilih pemimpin kita menggunakan sistem demokrasi terbuka. Ya betul, semua tetap kembali kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau likulli syai'in sababah, kalau kita melihat sebabnya, saudara, saat ini yang bisa menaikkan pejabat adalah suara rakyat. Mana yang dipilih rakyat, dia akan naik. Mana yang tidak mendapatkan suara rakyat, maka dia tidak akan naik, saudara. Betul? Kalau dulu rakyat yang butuh sama pejabat, tapi kalau udah musim-musim politik seperti ini, saudara, rakyat nggak perlu takut. Bukan rakyat yang butuh pejabat, tapi pejabat yang butuh kepada rakyat, saudara. Kenapa? Kalau tidak ada rakyat, pejabat tidak akan pernah naik, saudara. Betul? Jadi rakyat lebih kuat, saudara. Kekuatan ada di tangan rakyat. Kenapa Anies Baswedan bisa naik? Karena umat Islam di Jakarta yang milih dia, saudara. Sehingga suara dia lebih banyak dari Ahok, betul? Tapi sebelumnya, kenapa orang macam Ahok bisa jadi gubernur DKI Jakarta, saudara? Jawabannya gampang. Karena umat Islam juga yang bikin dia jadi gubernur. Di 2012 ketika dia maju jadi calon wakil gubernur bersama Jokowi, saudara, dia yang milih sampai akhirnya menang. Sampai akhirnya 2014 Jokowi jadi presiden, Ahok jadi gubernur, saudara. Siapa yang bikin Ahok naik? Umat Islam yang bikin Ahok naik, saudara. Kenapa saya katakan umat Islam bikin Ahok naik? Iya, karena di Jakarta ini mayoritas penduduk 85% umat Islam. Non muslim itu 15%, saudara. Kalau cuma 15% yang dukung, dia nggak bakal naik. Dia butuh suara paling dikit 36% lagi. Taruhlah untuk melempang ke kemenangan 40% lagi, saudara, dia butuh suara. Dari mana tambahan 40%-nya? Dari umat Islam. Umat Islam yang bikin dia naik, saudara. Begitu dia nista agama, baru umat Islam nyesel. Begitu dia melarang tablik akbar di Monas, baru umat Islam nyesel. Begitu dia larang potong hewan kurban di halaman sekolah, baru umat Islam nyesel. Begitu dia dukung lokalisasi prostitusi, pelacuran, baru umat Islam nyesel. Tapi umat Islam yang menjadi penyebab orang seperti ini bisa naik, saudara. Innalillahi. Makanya ibadallah, dari sini kita mesti ngambil kesimpulan, ngambil pelajaran. Apa pelajaran dan kesimpulan yang bisa kita ambil, saudara? Yang akan saya berikan adalah edukasi politik, bukan politik praktis, saudara. Edukasi politik dan politik kemaslahatan serta politik perjuangan. Kenapa? Karena dalam hal ini saya bukan orang partai. Saya nggak ada urusan dengan partai. Bahkan demi Allah, saya berani bersumpah di tempat ini, saudara. Demi Allah, demi Rasulullah, sepeser pun saya belum pernah terima dari orang-orang politik dalam hal dukung-mendukung, saudara. Demi Allah, tak pernah saya terima itu, nggak ada urusan. Tapi kenapa kita bicara politik? Karena umat Islam harus paham bahwasanya suara-suara yang ada di tangan umat Islam adalah amanah. Suara-suara yang ada di tangan umat Islam adalah sumber kekuatan yang kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Manakala kita gunakan suara kita untuk orang-orang yang tidak peduli kepada Islam, artinya suara tersebut mubadzir, saudara. Suara tersebut sama saja nggak bermanfaat untuk akhirat kita, saudara. Tapi manakala suara-suara yang kita punya digunakan untuk kepentingan Islam, saudara, maka itu suara nanti akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu. Makanya saya ingin ingatkan di tempat ini,
catat baik-baik omongan saya. Umat Islam dimanapun mereka berada, jangan pernah pilih siapapun. Mau caleg DPRD ke DPRD 1, 2, DPR RI, DPD, presiden, calon gubernur, calon bupati, jangan pernah pilih siapapun kecuali yang punya komitmen, punya janji untuk kemaslahatan umat Islam, saudara. Setuju? Setuju? Siapapun mereka, jangan pernah dipilih kecuali yang punya komitmen untuk kemaslahatan umat Islam, yang bikin perjanjian untuk kemaslahatan umat Islam, yang punya itikat kuat untuk menggalang kekuatan di parlemen untuk kemaslahatan umat Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Betul. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau umat Islam nggak peduli siapa yang masuk ke dalam parlemen, maka yang LGBT peduli, saudara. Yang mabok peduli, yang suka minuman keras peduli, yang suka pelacuran peduli, dia punya calon yang didukung, saudara. Akhirnya gara-gara umat Islam nggak peduli tapi yang LGBT peduli, tahu-tahu ada pembahasan undang-undang tentang LGBT. Karena umat Islam nggak peduli, yang kontra LGBT jumlahnya sedikit, yang pro lebih banyak, saudara. Karena yang pro lebih banyak dan kita menggunakan sistem one man one vote, akhirnya ibadah Allah, apa yang terjadi? Tahu-tahu hasilnya undang-undang membolehkan LGBT, saudara. Kalau begitu undang-undang diperbolehkan, tahu-tahu ada yang jadi korban di lingkungan kita. Kita nggak bisa nuntut, saudara. Kenapa? Undang-undang memperbolehkan. Ini hasil undang-undang. Undang-undang nggak permasalahkan. Nggak boleh nuntut. Keluarga kita jadi korban. Siapa yang salah? Kita, umat Islam, yang salah. Kenapa kok bisa orang yang pro LGBT bisa penuh di dalam parlemen kita, saudara? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau umat Islam nggak peduli, tahu-tahu yang pro minuman keras peduli. Akhirnya ada pembahasan undang-undang tentang minuman keras. Karena umat Islam lebih sedikit, yang pro minuman keras lebih banyak, tahu-tahu digolkan, minuman keras boleh dijual di warung-warung, saudara. Karena boleh dijual di warung-warung, tahu-tahu pemuda-pemuda kita banyak yang mabok. Pemuda banyak yang mabok, nggak sadar diri, perkosa anak perempuan, perempuan muslimah, begitu diperkosa, siapa yang salah? Kita, umat Islam, yang salah. Kenapa orang-orang yang pro minuman keras bisa duduk di parlemen kita, saudara? Betul? Betul. Saya kasih contoh lagi yang gampang, yang sederhana, biar paham. Contoh yang gampang, yang sederhana, saya kasih contoh lagi. Di sini banyak yang sekolah di SMA umum atau tidak? SMA negeri. Di SMP negeri, di SMA, SMP negeri, pelajaran agama seminggu berapa jam? Lu sering bolos, lu kagak tahu ya? Seminggu berapa jam? 2 jam, saudara. Betul? Seminggu berapa jam? 2 jam, saudara. Jawab yang jujur, orang Karawang. Pelajaran agama, syariah, akidah, akhlak yang diwajibkan di sekolah, seminggu cuma 2 jam. Kira-kira cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Mau jadi apa masa depan anak-anak kita? Para penerus bangsa belajar agama seminggu cuma 2 jam, saudara. Syariah, akidah, akhlak, mana cukup? Nggak bakal bisa, saudara. Yang bertahun-tahun aja masih banyak yang belum paham, saudara. Apalagi yang seminggu cuma 2 jam, betul. Terus solusinya bagaimana, Beb? Ini mesti dinaikin. Cara dinaikinnya bagaimana, Beb? Supaya nggak 2 jam, minimal 7 jam, kayak 5 jam lah paling sedikit. Bagaimana cara nambahkannya? Apa bisa ditambahkan cuma dengan berdoa, tahu-tahu jamnya nambah di sekolah? Cuma dengan berzikir, tahu-tahu jamnya nambah di sekolah? Nggak bisa, saudara. Ya, pikir itu penting, bahkan wajib, saudara. Doa harus wajib, itu senjata terkuat untuk umat Islam. Akan tetapi ikhtiar juga wajib, berusaha juga wajib. Bagaimana cara berusaha supaya jam itu ditambah, Habib? Oh, ternyata untuk menambahnya mesti melalui undang-undang. Terus cara ngerubah undang-undang bagaimana, Beb? Oh, cara ngerubah undang-undang ternyata mesti masuk ke parlemen. Cara masuk ke parlemen bagaimana, Beb? Oh, cara masuk parlemen ternyata mesti menang pemilihan. Pemilihan legislatif, DPRD 1, DPRD 2, DPR RI, DPD. Itu caranya, saudara. Mesti menang. Kalau sudah menang, baru bisa ngerubah, baru bisa ditambah jamnya, saudara. Betul? Makanya begitu ada caleg yang nanya datang, saudara. Caleg siapapun dia, minta didukung kepada kiai, kepada habaib, para alim ulama, tanya dulu pasti. Kamu minta didukung, apa yang mau kamu lakukan? Kamu pikir ini main-main? Kamu pikir ini nggak ditanggungjawabkan di hadapan Allah?
kamu mau didukung, apa yang akan kamu lakukan buat umat? Oh Habib, kalau saya menang, saya akan perjuangkan di dalam parlemen. Saya akan galang kekuatan di dalam, bikin tanda tangan hitam di atas putih, saudara. Jadi bisa jadi tuntutan moral nanti kalau jadi, saudara. Tanda tangan hitam di atas putih. Habib, kalau saya menang, saya akan perjuangkan dalam parlemen supaya jam pelajaran agama di sekolah ditambah jadi 7 jam atau 5 jam, Habib. Oh Habib, saya akan perjuangkan seperti undang-undang di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu DPRD-nya punya perda berkat perjuangan umat Islam siang malam itu demo, saudara. Ada perda pariwisata. Isi perdanya apa? Bagus isi perdanya. Isi perda pariwisata mengatur tempat-tempat pariwisata yang dilarang. Di antaranya diskotik, tempat pelacuran, dilarang secara undang-undang di Kabupaten Bekasi, saudara. Cuman memang pelaksanaannya masih banyak yang kurang maksimal. Itu butuh pengawalan lagi. Tapi itu terobosan luar biasa. Pelacuran dilarang, diskotik dilarang, pijet plus-plus dilarang, dangdut koplo dilarang, saudara. Saya mau tanya, di Karawang masih banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Masya Allah, dilarang. Dengan undang-undang bisa, siapa bilang nggak bisa? Kalau kita mau berusaha bisa, dilarang dengan mudah, saudara. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa, ibadallah? Betul. Makanya saudara, kalau mau milih wakil rakyat, pilih yang punya komitmen terhadap agama. Makanya dulu Bung Karno pernah mengatakan, dalam konteks ketika Bung Karno berbicara dengan orang-orang yang ingin merubah sistem negara pada saat itu, ingin berontak pada saat itu, saudara. Akhirnya apa kata Bung Karno? Kalian umat Islam, kata Bung Karno, kalau kalian pengen nilai-nilai Islam masuk ke dalam undang-undang, kalian gak usah ngerebut negara, kalian gak usah kudeta, kalian gak usah berontak, kalian tidak usah mendirikan negara baru. Bagaimana caranya, wahai Bung Karno? Caranya gampang. Itu ambil kursi-kursi di parlemen, isi dengan orang-orang yang pro terhadap syariat, yang pro terhadap ajaran Nabi, yang pro terhadap nilai-nilai Islam. Rebut itu parlemen, saudara. Semakin banyak orang-orang yang peduli terhadap agama di dalam parlemen, semakin mudah kita wujudkan NKRI bersyariat, saudara. Betul, betul. Makanya ibadallah, di sini sangat penting. Yang pertama, saudara, jangan pernah pilih siapapun kecuali yang punya komitmen terhadap nilai agama, yang sudah buat perjanjian dengan ulama, yang punya komitmen terhadap syariat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya mau tanya, kira-kira sampai sini Karawang jelas atau tidak? Orang semangat jelas atau tidak? Orang keras jelas atau tidak? Kalau begitu, kalau ada calon-calon yang tidak punya komitmen terhadap syariat, dukung atau jangan? Calon-calon yang tidak ada komitmen terhadap perjuangan agama, dukung atau jangan? Caleg-caleg yang tidak punya komitmen untuk perjuangan daripada nilai-nilai Islam, dukung atau jangan? Siap rebut parlemen kita, siap duduki parlemen kita, siap berjuang secara konstitusional. Semua Karawang angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini kesian, udah banyak yang otaknya meledak, preman-preman, saudara. Masya Allah. Lanjut apa jangan? Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, saudara. Pesan saya yang kedua, kalau mau milih, lihat-lihat dulu partainya, saudara. Betul. Partainya partai yang dukung Islam apa partai yang khianat terhadap Islam, saudara? Betul. Kenapa saya katakan demikian? Dulu di 2016 itu Ahok di Jakarta melakukan penistaan agama, betul? Betul. Ketika waktu itu Ahok udah menistakan agama, jelas-jelas dia injak-injak nilai-nilai Al-Quran, saudara. Pada saat itu umat Islam sakit hati atau tidak? Umat Islam marah atau tidak? Umat Islam murka atau tidak? Pada saat itu sudah terang-terangan MUI sudah mengeluarkan sikap keagamaan bahwasanya Ahok menista agama. Bahkan di akhir pengadilan memutuskan bahwasanya Ahok menistakan agama. Saudara, pada saat itu ketika Ahok menista agama, umat Islam mati-matian sedang melawan Ahok, ada segelintir partai yang ngotot tetap mendukung penista agama, saudara. Betul. Saya mau tanya, tahu nggak partai pendukung penista agama? Orang kompak tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Terang-terangan didukung penista agama. Kita para ulama, para kiai, para habaib udah ingatkan, kalian jangan dukung penista agama. Kita ingatkan, saudara. Kita datangin, kita ingatkan pada saat itu. Kalian jangan dukung penista agama. Kalau kalian dukung penista agama,
sama saja kalian menyakiti umat Islam. Kalian sama saja menghina umat Islam. Sama saja kalian nggak peduli dengan perasaan umat Islam. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Bukannya dia cabut dukungan, malah tetap ngotot mendukung, bahkan membela penista agama, saudara. Padahal prinsip kita dalam umat Islam sudah jelas. Ar-ridho bil maksiyah aidul maksiyah. Ridho terhadap kemaksiatan adalah kemaksiatan sendiri, saudara. Kita ngelihat maksiat, minimal hati kita ingkar. Kalau bisa rubah, minimal hati kita ingkar. Kalau hati kita tidak ingkar, melihat ridho bahkan mendukung, itu sama saja kita dapat dosa melakukan maksiat, saudara. Begitu juga penistaan agama. Kalau ada yang menista agama, minimal ingkar, minimal tolak, minimal jangan didukung. Kalau mendukung penistaan agama, sama saja melakukan penistaan agama, saudara. Betul. Saya mau